Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru lagi. Kita beraktivitas sepanjang hari. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian, syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau
terpujilah namamu, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang memperhatikan kami, Engkau Bapa yang memedulikan kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau nyatakan rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang mulia, kami Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mempedulikan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya.
menyembah-Mu, sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang melindungi, menjagai, dan memberkati kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Karena Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu buat hari baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Dan kami mau mengawalinya di dalam-Mu. Dan kami mau belajar firman-Mu, menjadi bekal bagi kami untuk jalani hari ini. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami otomatis melakukannya sebagai gaya hidup kami. Bapa, terima kasih, kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya, salam semuanya. Halo. Ya, puji Tuhan. Kita saat teduh hari ini dari Kisah Para Rasul 26. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 14. Ayat 11 ya saudaraku. Judul perikop ini pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus di dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksa untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, saudaraku, perikop ini adalah menceritakan kehidupan Paulus di zaman masa lalu. Nah, di sini Paulus itu sedang disidang ya saudaraku, sedang disidang pertama oleh si Festus ya, dia dibawa ke si Festus. Festus itu gubernur di Yudea yang diangkat oleh
Kaisar Roma, saudaraku. Nah, lalu Agripa. Nah, pada waktu itu ada kunjungan ke Festus ya, Agripa dan Bernike. Nah, Agripa ini adalah Herodes, saudaraku, keturunan Herodes yang pertama. Jadi Agripa ini termasuk Herodes yang kedua ya. Nah, Herodes ini adalah orang Israel, ya, orang Israel yang menjadi raja pada waktu itu di tanah Yudea. Nah, pada waktu itu ini kenapa bisa Paulus bertemu dengan Agripa itu karena Festus tidak berhasil mendapatkan kesalahan si Paulus. Kan si Paulus ini dalam perikop sebelumnya, ayat sebelumnya, pasal sebelumnya itu naik banding kepada kaisar. Nah, dikatakan bahwa si Festus itu harus, kalau ada orang yang naik banding, harus ditulis catatan-catatan tuntutan kepada si kaisar. Kaisar yang pada waktu memerintah pada zaman itu, kaisar Roma yang memerintah pada zaman itu adalah Kaisar Nero ya saudaraku, yang terkenal bengis itu saudaraku. Nah, Paulus itu naik banding. Nah, kebetulan si Agripa ini sedang berkunjung, kunjungan kehormatan, kira-kira begitu. Lalu Festus itu menceritakan Paulus, ada masalah seorang Yahudi begini-begini. Nah, baru si Agripa ini, Raja Agripa ini bilang, aku ingin mendengar si Paulus ini, kira-kira begitu saudaraku. Nah, inilah yang terjadi ayatnya, kenapa Paulus melakukan pembelaan di hadapan Agripa. Nah, di perikop ini Paulus masih menceritakan, sedang menceritakan kehidupan masa lalunya, saudaraku. Kehidupan masa lalunya yang menentang. Ya, Paulus ini dari kelompok Farisi yang tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati. Nah, jadi Paulus ini, kelompok Farisi ini sangat menentang, menganggap sesat kalau ada orang yang beranggapan bahwa orang mati itu bisa dibangkitkan. Nah, salah satunya orang Yahudi itu kenapa membenci Paulus, ya karena Paulus itu sepertinya bukan ya, Paulus itu menyimpang dari ajaran pokok iman kepercayaan orang Farisi, saudaraku. Karena Paulus itu mengatakan bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Nah, itu yang tuduhan yang paling berat sebenarnya terhadap Paulus ya, dari perikop ini ya, saudaraku. Nah, jadi diceritakan Paulus kepada Raja Agripa ini bahwa dia dari orang Farisi, aliran Farisi, dan dia memegang teguh adat istiadat, ya, adat istiadat Yahudi, dan dialah orang yang paling keras menentang orang-orang yang percaya, orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus ya saudaraku. Dikatakan bahwa sadis juga sebenarnya si Paulus ini, saudaraku. Dikatakan, aku sering menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, jadi saudaraku, Paulus ini sedang menceritakan perjalanan kerohaniannya, saudaraku. Kenapa dia sampai itu, sampai bertobat ya saudaraku. Tapi itu di perikop bawahnya. Nah, yang pelajaran yang saya dapat ya dari sini, saudaraku, ini kan tentang masa lalu Paulus ya. Dikatakan di sini bahwa masa lalu yang buruk, masa lalu yang kita buruk, yang sebelum kita kenal Tuhan, atau sedang dalam proses mengenal Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian. Ya saudaraku, itu bisa Tuhan pakai untuk kita menjadi kesaksian, untuk kita menceritakan perjalanan kehidupan kita, saudaraku. Apabila kita hidup di dalam iman percaya kita gitu. Jadi kesaksian masa lalu kita yang buruk, yang memalukan, yang hancur lebur, saudaraku, itu bisa Tuhan pakai untuk
Untuk apa ya saudaraku? Untuk menginjili orang, untuk menceritakan kasih dan pertolongan Tuhan ya terhadap hidup kita gitu. Ya kalau saya pribadi mungkin nggak punya masa lalu yang buruk saudaraku ya, karena dari SMP sih sudah lahir baru ya, sudah lahir baru dan Roh Kudus terus berbicara sehingga tidak punya masa lalu yang sangat buruk. Tetapi apabila kita punya masa lalu yang buruk, yang tidak benar, nah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, itu bisa Tuhan pakai untuk menceritakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Nah, jadi saudaraku yang saya dapat, Tuhan bisa memakai proses kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau yang saya alami itu adalah masa prosesnya adalah saat suami sedang sekolah spesialis, saudara mungkin sudah ada beberapa kali diceritakan. Nah, yang kami tidak punya uang sama sekali, saudaraku ya, tapi kami semangat ya, artinya semangat melayani, semangat hidup dalam Tuhan. Benar-benar nggak punya duit gitu. Nah, satu kali saya berdoa, saudara itu nggak gampang, nggak mudah ya saudaraku ya, nggak mudah untuk menjalaninya. Mungkin diceritakan cuma 1 menit, 2 menit, tapi waktu menghidupinya bertahun-tahun saudaraku. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan izinkan ya masa-masa seperti ini, saya bilang begitu. Saya doa saudaraku, aku dari masa muda rajin loh Tuhan bayar perpuluhan, rajin bayar persembahan misi. Bahkan saya investasi saudaraku waktu masih belum menikah ya, 1 buku 1 bulan atau 1 kaset 1 bulan. Dari gaji saya beli, saya dengerin nih saudaraku. Nah gitu saya bilang, Tuhan kayaknya aku nggak pernah loh melakukan kesalahan Tuhan, misalnya dalam hal keuangan gitu. Nah kebetulan waktu itu saudaraku, waktu masa-masa kami persekutuan, saya bendahara persekutuan kami itu saudaraku, saya catetin semuanya dan nggak ada yang saya ambil saudaraku. Bahkan kalau ada saya dapat berkat Rp1.000 dulu ya, 1.000, 10.000 itu berharga sekali saudaraku ya, tahun 88-an. Itu saya kasih perpuluhan nih saudaraku. Lebih 100 saya kasih, misalnya 16.100 saya kasih saudaraku. Saya hitung begitu. Lalu Tuhan bilang, aku ada maksud supaya engkau bisa menceritakan bahwa akulah Tuhan yang menolongmu dalam proses, gitu saudaraku. Nah pada waktu itu langsung kami pindah ke Perumnas saudaraku di Medan ya, dan benerlah kami buka komsel dengan kepada orang-orang yang marginal, yang suaminya supir ya saudaraku, supir yang punya perempuan lain dan segala macamnya. Nah ketika saya ceritakan ya dengan kesusahan hidup lah mereka ya, ekonomi juga gitu. Ketika saya ceritakan, benar-benar jadi berkat sama mereka. Mereka bilang, ya kami pikir karena ibu istri dokter nggak pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Jadi saudaraku, perjalanan hidup kita yang Tuhan yang kita pilih saudaraku ya, ataupun yang sedang Tuhan izinkan. Kalau yang kita pilih itu misalnya sebelum kita lahir baru itu ya saudaraku. Nah jadi itu bisa Tuhan pakai, apabila kita memang di langkah selanjutnya kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, yang saya dapat lagi dari sini saudaraku, nanti kalau ini sebenarnya harus kita baca sampai habis gitu saudaraku ya, pasal 26 ini. Nah, yang saya dapat lagi yang kedua saudaraku, yang paling penting bukan bagaimana kita mengawali sebenarnya saudaraku dalam kehidupan ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita nanti mengakhiri hidup ini. Tapi ada orang beralasan begini, ya kalau begitu nanti aja lah bertobat, kira-kira sudah mau mati gitu saudaraku ya. Nah saudaraku, kalau seperti itu, kalau kita tahu kapan kita mati, mungkin boleh sih ngomong kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Nah awal itu memang penting. Awalnya apa saudaraku? Awalnya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah tetapi itu memang bagian paling penting. Tapi
Misalnya begini, kayak kami dulu ya, saudaraku, semangat banget pelayanan kemana-mana, saudaraku. Tapi itu harus tetap dikerjakan sebenarnya. Nggak bisa kita masa lalu kita bilang, oh aku dulu begini loh, hebat loh pelayanan, aku begini loh dulu, aku begini loh dulu. Nah, jadi saudaraku, nggak penting bagi Tuhan itu awalnya, tapi bagaimana kita menjalani proses kehidupan yang sedang Tuhan izinkan dan mengakhirinya, mengakhiri pertandingan dengan baik, kata Paulus, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita dalam menjalani proses hidup ini, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus tetap berpegangan dengan Tuhan, saudaraku. Kita tetap pegang tangan Tuhan, kita tetap apa, saudaraku ya, kita tetaplah dalam proses kehidupan ini. Karena andai kita tidak memegang Tuhan, kita udah lahir baru nih, tapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam proses kehidupan ini, kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Jadi penting sekali kita mengakhirinya dengan benar, dengan iman yang teguh, saudaraku, dengan satu ya semangat yang luar biasa lah tetap dalam Tuhan. Contohnya seperti Billy Graham ya, saudaraku ya. Dia di umur 99 atau 100 dia dipanggil Tuhan. Tetapi dia semangat untuk tetap di dalam Tuhan, saudaraku. Itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kan setiap perjalanan kehidupan kita ini, adalah merupakan satu catatan, satu catatan lah, ya, saudaraku. Kalau kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 3, Paulus bilang begini, saudaraku, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi oleh Roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, yang ketiga, saudaraku, yang saya dapat di sini, penting sekali kita menjaga kelakuan hidup kita setelah kita menerima Tuhan, saudaraku. Karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca orang, saudaraku. Yang bisa dilihat orang, yang bisa dinilai orang. Nah, penting sekali kita menjaga kelakuan kita, tindakan kita, hidup kita, saudaraku. Semasa hidup ini, sekarang ini, saudaraku, kan kita semua ini sudah menerima Tuhan ya, saudaraku. Penting sekali kita menjaga kelakuan hidup kita. Berusaha benar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa, saudaraku? Di Korintus ini bilang bahwa kita ternyata surat Kristus yang terbuka, saudaraku. Surat Kristus yang bisa dibaca orang. Ya, ketika orang mau tahu siapa Yesus itu sebenarnya, itu harus dapat dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Baik itu oleh istri dan anak, suami dan anak, baik itu oleh lingkungan, baik itu oleh orang-orang yang terdekat dunia pekerjaan kita. Jadi kita perlu sekali menyerahkan seluruh kehidupan kita ini, seluruh ego kita, seluruh apa ya, saudaraku, yang menghalangi kita untuk menjadi surat yang terbuka, yang supaya orang lain bisa membaca Yesus dalam hidup kita. Kita harus serahkan kepada Tuhan, agar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, agar hidup kita dituntun oleh Tuhan dalam setiap perjalanan proses hidup ini. Nah, jadi saudaraku, 3 hal ini yang saya dapat, saudaraku. Nah, ketika nanti kita satu kali, kita nggak tahu, saudaraku, kapan kita dihadapkan kepada mungkin pembesar, ya saudaraku, kita bisa menceritakan Kristus itu, baik melalui masa lalu kita, baik melalui proses perjalanan kerohanian kita, dan akhir hidup kita. Kita nggak tahu kapan satu kali kita diperhadapkan kepada seseorang yang membutuhkan Yesus, saudaraku. Kalau di perikop selanjutnya, Raja Agripa ini bilang, hampir-hampir aku percaya kepada pandangan orang Kristen, kira-kira begitu ya, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, nggak tahu kita kapan. Oleh karena itu, mari kita belajar siap sedia
menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan supaya ketika satu kali kita dihadapkan kepada orang, mungkin pembesar atau siapapun saudaraku, ya, kita bisa menceritakan perjalanan kerohanian kita. Kira-kira itu yang bisa saya dapat ya saudaraku dalam perikop ini. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih. Silakan Pak Eri, boleh dilanjutkan atau ditanggapi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Ramli buat sharing firman-Nya pagi hari ini melalui apa yang kita baca dari perikop ini. Jadi seperti apa yang Ibu Ramli tadi katakan, setiap kita pasti punya masa lalu, bahkan sekelam apapun masa lalu kita, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama itu sudah berlalu dalam artian ya jangan lagi kita kembali dengan cara hidup seperti dulu. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai untuk menjadi kesaksian, menjadi sebuah contoh perbandingan. Nah, tentu sekali lagi masa lalu nggak perlu disesali, dan kita tidak bisa kembali kepada masa lalu, apalagi kalau masa lalu kita adalah masa lalu yang kelam, ya memang jangan kembali kepada tabiat manusia yang lama, tapi sungguh bela perubahan hidup kita di dalam Kristus, itu menjadi kesaksian nyata sebagai surat yang terbuka tadi. Tanpa kita ngomong, orang yang mengenal kita dulu dan sekarang, mereka harus benar-benar melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir tadi yang penting, bahwa ya kita harus finishing well. Makanya terus kita mau jalani hidup ini di dalam kasih karunia Tuhan. Karena tentu iblis akan terus berusaha untuk membawa kita kembali ke masa lalu kita dengan tabiat manusia lamanya. Bukan saja bicara soal hal-hal yang kelam tentu masa lalu. Mungkin ada di antara kita bukan orang-orang yang melakukan hal-hal yang menurut dunia secara nyata itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Tapi terkadang karakter-karakter, tabiat-tabiat lama manusia kita, nah itu juga bisa menjadi masa lalu yang dulu bisa menjadi batu sandungan bagi orang, tapi ketika mereka melihat perubahan yang nyata dalam hidup kita, mereka akan diberkati tentunya. Walaupun tentunya sekali lagi bagian kita adalah fokus, kita nggak hidup lagi seperti masa lalu kita, karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, dan hidup kita jadi surat yang terbuka. Walaupun sekali lagi, tentu ada banyak orang-orang di sekeliling kita, sekalipun mereka tahu, sekalipun mereka bisa melihat secara mata jasmani, tapi ada ilah zaman, kata firman Tuhan, yang bisa menutupi mata mereka untuk mereka tetap tidak percaya. Ya sama seperti apa yang dialami oleh Paulus. Seperti Paulus katakan baik kepada Agripa yang tahu betul tentang adat istiadat Yahudi. Bahkan orang-orang yang sedang menuduh Paulus, mereka tahu betul cara hidup. Bahkan sebenarnya mereka melakukan hal yang sama seperti Paulus. Artinya mereka menanti-nantikan. Artinya begini Bapak Ibu, toh firman atau surat nabi-nabi, kitab Taurat yang dibaca orang Yahudi dan yang dibaca oleh Paulus itu kan hal yang sama. Artinya mereka seperti Paulus katakan, mereka menantikan hal yang sama tentang penggenapan janji firman, yaitu Mesias khususnya. Tapi ya karena orang-orang Yahudi tertutup oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak mengalami kasih karunia seperti apa yang Paulus, yang besok juga Paulus akan cerita secara detail bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi artinya jangan putus asa juga, maksud saya, ketika kita sudah mengalami perubahan hidup yang secara nyata di dalam hidup, di dalam Kristus, tapi
orang-orang tetap seakan-akan tidak bisa percaya dan menerima keadaan itu, lebih baik kita fokus saja pada perubahan hidup kita. Karena tentu sekali lagi itu yang menjadi hal yang penting kita lakukan. Ya, kalau ada kesempatan seperti Paulus, kita memberikan pembelaan diri, kita menyampaikan itu, ya harus kita lakukan. Tapi maksud saya jangan frustasi ketika orang tidak menerima apa yang sudah kita alami. Karena memang ada ilah zaman yang menutupi mata mereka. Tapi paling tidak jauh lebih baik kita menjadi surat terbuka, kita menyampaikan secara verbal kepada orang-orang di sekeliling kita. Paling tidak itu menjadi sesuatu yang akan dapat mereka ingat. Walaupun mungkin saat itu mereka belum bisa terima. Karena seperti di dalam ayatnya yang ke-5, sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras dan dalam agama kita. Orang-orang yang menuduh Paulus itu sangat mengenal masa lalu Paulus sesungguhnya. Dan harusnya mereka melihat kenapa Paulus bisa berubah. Tapi sekali lagi, karena ilah zaman yang menutupi, kedengkian, kemarahan yang menutupi, itu yang seringkali membuat orang tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Nah, jadi pembelajaran yang lainnya dari sisi itu bagi kita, jangan sampai ada kemarahan dalam hidup kita. Jangan sampai ada kepahitan dalam hidup kita. Jangan ada kedengkian dalam hidup kita, sehingga itu membuat kita nggak bisa melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Jadi tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Seperti apa yang Ibu Rami tadi katakan, sekali lagi yang pertama, mau sekelam apapun masa lalu kita, bukan hanya soal bicara perbuatan yang menurut dunia memang jahat, tapi bagaimanapun karakter kita, tabiat manusia lama kita dulu, tapi ingat di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, bukan berarti kita tidak bisa memakai hal itu, tapi sebagai sebuah pengalaman surat terbuka yang dulu surat hitam, dan sekarang orang bisa melihat itu menjadi surat yang putih. Orang yang berubah. Dan sekali lagi seperti poin yang terakhir Ibu Rami tadi katakan, ayo sama-sama setia, kita finishing well. Sampai akhir hidup kita tetap ada di dalam Kristus. Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rami. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau memberikan tanggapan atau hal-hal yang Bapak Ibu dapat dari perikop ini. Bu Mirianti, silakan. Puji Tuhan, saya dapatnya dari keadaan begini. Agripa adalah raja orang Yahudi. Dan di ayat 6-8 itu Paulus menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi begini ayat 6 bunyinya. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji. Jadi orang-orang Israel itu adalah umat pilihan Allah, di mana Allah akan Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan penebus, yaitu Tuhan Yesus. Tapi dikatakan di sini begini, sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Ya. Terus ayat 8 melompat. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Jadi Bapak Ibu, sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi ini memang tekun beribadah. Dan mereka menantikan janji Allah, janji Tuhan kepada mereka sejak nenek moyang mereka. Tapi mereka banyak yang begini, mereka tekun beribadah, menanti-nanti janji Allah, ya janji Tuhan.
tapi mereka lolos. Ya, begitu Tuhan memberikan apa yang mereka minta, apa yang Tuhan janjikan itu, mereka tidak percaya. Jadi mereka menganggap Allah itu ya seperti manusia biasa gitu loh. Kalau janji nggak ditepati gitu. Allah itu kalau janji apapun janji Tuhan, baik sekarang juga loh Bapak Ibu, itu akan ditepati Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau kita itu peka. Kita itu tekun, iya, tekun mengharapkan janji Tuhan. Tapi manakala janji itu genap, ya, janji itu dekat aja digenapi, kita harus peka. Karena itu ada hal-hal tertentu yang Tuhan tunjukkan loh bagi kita bagaimana janji itu digenapi. Coba kalau waktu itu janji Tuhan akan datangnya Mesias itu adalah sama seperti Musa. Kelahiran Musa itu lahir, kemudian banyak anak-anak laki-laki dibunuh. Sama, lahirnya Tuhan Yesus juga Herodes menyuruh membunuh semua bayi-bayi orang Israel. Ya. Kemudian yang kejadian mujizat. Nah, itu tanda dari janji Allah. Kalau Musa ada 10 mujizat, Tuhan Yesus lebih banyak mujizat dilakukan. Tapi orang Israel itu walaupun beribadah tekun gitu, dia tidak peka menangkap tanda-tanda janji Tuhan digenapi. Dan Paulus mengatakan, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Oh, Bapak Ibu, padahal pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia sudah berkali-kali membangkitkan orang mati. Ya, nah itu pun tidak mereka anggap sebagai tanda-tanda. Pada saat Tuhan Yesus sendiri mati dan hari ketiganya bangkit, bahkan kemudian naik ke sorga, oh mereka juga lewat. Mereka tidak tahu tanda-tanda itu. Oleh karena itu tadi Pak Heri juga mengatakan kita harus peka. Betul, kita harus peka Bapak Ibu. Kalau kita mengharapkan janji Tuhan, apapun ya, apapun, Tuhan bisa memberikannya. Dan ada tanda-tanda janji itu akan digenapi. Itu Bapak Ibu yang saya dapat hari ini, supaya ketekunan kita tidak sia-sia. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Ibu Mirianti. Jadi mari tetap tekun, tapi dalam kasih karunia, sehingga ketekunan kita tidak sia-sia seperti Bu Mirianti tadi katakan. Karena percayalah bahwa Tuhan yang berjanji, dan kepada janjinya itulah kita berharap adalah Bapa yang setia, yang pasti menggenapi. Dan biarlah dengan hati nurani yang murni, kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi terus-menerus dengan Tuhan, dan menikmati penggenapan janji-janji Tuhan. Jangan sampai ada kemarahan, kebencian, kedengkian, akar pahit yang menutupi hidup kita, sehingga kita tidak melihat penggenapan janji-janji firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti Paulus, dan bukan seperti bangsa Yahudi, yang sama-sama tekun awalnya menantikan janji Tuhan. Tapi Paulus mengalami kasih karunia ketika dia bertobat dan membuka hati. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan mari renungkan firman Tuhan terus sepanjang hari ini. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Joni. Oke. Kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Johan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah melaksanakan koramdio kami Tuhan. Kami rindu Engkau selalu ada. Kami ada selalu di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Mengenal kasih karunia-Mu dan selalu
hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu dekat kepadamu, mengenal firman-Mu lebih dalam, mengerti dan memahami firman-Mu ya Bapa, dan juga melakukan, juga membagikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Joni Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan dari kanker lymphoma stadium 4 ya Bapa, dan biarlah kemo yang dia lakukan itu membawa dampak yang baik bagi kesehatannya ya Bapa, pakai dokter, pakai juga obat Tuhan untuk kesembuhan dari saudara Joni Tuhan, dan jamah hati dan pikirannya, lembutkan hati dan pikirannya Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu ya Bapa. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Joni Tuhan, hingga ia dapat sembuh dan juga mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu ya Bapa. Juga untuk WPA yang sudah berlangsung Tuhan, biarlah itu membawa dampak yang baik bagi bangsa negara dan semua umat-Mu Tuhan, dan juga dapat bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik ya Bapa. Dan juga berdoa untuk Mama Kiasya dan juga mertua saya Tuhan, biarlah di masa tuanya ini Tuhan, dia dapat sembuh, berbahagia ya Bapa, hidup berbahagia ya Bapa, jauhkan sakit penyakit daripada Mama Kiasya dan juga mertua saya Tuhan, biarlah semua yang baik Tuhan sediakan bagi mereka orang tua ini Tuhan, sehingga sisa hidupnya di masa tuanya ini hidup berbahagia, sehat, diberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Junior Megawati. Tuhan, biarlah Engkau memberkati tubuhnya Tuhan, sel-sel tubuhnya Engkau perbaiki Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau buat baru ya Bapak, sehingga selalu ada pemulihan, Engkau pakai juga dokter dan obat Tuhan, sehingga sakit penyakitnya sembuh. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran yang daripada-Mu ya Bapa. Pakai juga Presiden kami, Wakil Presiden, segala aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan, tetap satu hati memajukan Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa lain, bangsa yang aman, yang sejahtera, yang makmur Tuhan. Jauhkan teroris dari bangsa kami Tuhan, tapi berkati mereka Tuhan, jamah dan lembutkan hati mereka, sehingga ia tidak akan menjadi teroris, tapi menjadi penduduk yang baik Tuhan. Dan biarlah Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu, dan biarlah setiap lutut bertelut, lidah mengakui Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai anak-anak Tuhan, untuk rajin menginjil untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga terjadi lawatan Tuhan yang besar bagi bangsa Indonesia ini ya Bapak. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti juga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita dalam doa Pak Ramli. Halo, saya minta Pak Ramli tutup dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami telah berkoramdio bersama-sama, kami boleh saling menasihati, saling menguatkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan pakai masa lalu kami untuk boleh menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami meneruskan koramdio kami, meneruskan
perenungan firman pada hari ini, untuk sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati pekerjaan dan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan, pimpinan, bimbingan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.